Gang Melati di daerah Ulu Jami tidak pernah benar-benar sepi. Sejak pagi buta sampai lewat tengah malam, selalu ada suara kehidupan di sana. Motor tukang ojek keluar masuk, anak-anak kontrakan berlarian di jalan sempit, dan ibu-ibu yang saling menyapa sambil membawa kantong belanja dari pasar. Gang itu sempit, hanya cukup untuk satu mobil lewat dengan susah payah. Di kiri kanan berdiri rumah petak dan kontrakan 2 lantai yang temboknya mulai kusam dimakan waktu. Kabel listrik menjuntai rendah, dan di beberapa titik terlihat lampu kuning kecil yang menyala sepanjang malam. Warteg Burini, bangunannya tidak besar, hanya ruangan depan dengan etalase kaca berisi lauk pauk, tempe orek, telur balado, ayam kecap, sambal goreng kentang, dan sayur lodeh yang selalu mengepul hangat di panci aluminium besar. Di belakangnya ada dapur kecil yang dipisahkan tirai plastik yang sudah mulai menguning. Di depan warteg itu ada 6 meja kayu sederhana dengan kursi plastik yang tidak semuanya sama warna. Namun meskipun sederhana, warteg itu punya satu hal yang membuat orang sering membicarakannya. Warteg itu hampir tidak pernah sepi. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 5, biasanya sudah ada tukang ojek yang duduk di sana sambil menyeruput kopi panas. "Bu, nasi sama telur 1 ya," kata mereka. Menjelang siang, pekerja bangunan dari proyek di jalan besar datang berkelompok. Mereka makan dengan cepat sebelum kembali bekerja. Malam hari, giliran pegawai toko, kurir paket, dan anak-anak kos yang baru pulang kerja. Lampu neon di warteg itu selalu menyala terang, bahkan ketika gang sudah mulai sunyi. Banyak orang merasa nyaman makan di sana. Lauknya sederhana, tetapi rasanya selalu pas di lidah. Namun beberapa warga kampung sering berkata setengah bercanda, setengah serius, "Heran ya, warteg Burini nggak pernah sepi." Ucapan itu sering terdengar di pos ronda kecil dekat mulut gang. Suatu malam, ketika angin dari arah kali bertiup lembab dan dingin, beberapa bapak sedang duduk di sana sambil bermain kartu. Pak Maman, ketua RT yang rambutnya sudah hampir seluruhnya putih, menoleh ke arah ujung gang. Dari sana, terlihat lampu warteg Burini masih terang. Padahal waktu sudah hampir jam 11 malam. Masih buka juga, gumamnya. Di meja kartu, seorang sopir angkot bernama Jali ikut menoleh. "Di situ mah dari dulu begitu, Pak. Jam berapa aja pasti ada yang makan." Pak Maman mengangguk pelan, tapi matanya masih memperhatikan warteg itu. Kadang ia melihat orang yang baru pertama kali lewat gang itu tiba-tiba berhenti di depan warteg, seperti orang yang baru ingat kalau mereka lapar. Padahal sebelumnya mereka hanya lewat. Angin malam membuat daun pisang di dekat kali bergesek. Pelan, suara gemericik air kali yang keruh terdengar samar dari kejauhan. Di dalam warteg, Burini sedang sibuk menata lauk di etalase. Perempuan itu berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tidak tinggi, wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap ramah. Ia selalu memakai celemek bermotif bunga yang sudah agak pudar warnanya. Di hadapannya duduk 3 orang pelanggan terakhir malam. It's Into, seorang kurir paket yang baru pulang kerja, seorang tukang parkir dari jalan besar, dan seorang mahasiswa kos yang sedang makan sambil melihat ponselnya. "Tambah nasi, Bu," kata tukang parkir itu. Burini tersenyum kecil. "Aya, Benta." "Ya." Ia mengambil nasi dari panci besar di dapur, lalu kembali ke depan. Saat ia lewat di antara meja-meja, aroma nasi hangat dan sambal terasi memenuhi ruangan kecil itu. Di luar, gang mulai sepi. Beberapa rumah sudah mematikan lampu, namun warteg itu masih hidup oleh suara sendok yang beradu dengan piring, suara orang makan, dan sesekali tawa kecil pelanggan. Sekilas tidak ada yang aneh, hanya sebuah warteg biasa di ujung gang. Namun jika seseorang memperhatikan dengan lebih teliti,
mereka mungkin akan menyadari satu hal kecil yang sering luput dari perhatian. Di pojok ruangan, dekat tembok yang sedikit lembab, ada satu kursi yang tidak pernah diduduki siapapun. Kursi plastik hijau yang selalu menghadap meja kecil. Bu Rini tidak pernah menaruh pelanggan di sana. Bahkan ketika warteg sedang penuh, kursi itu tetap kosong. Beberapa orang pernah mencoba duduk di sana, tetapi Bu Rini selalu berkata dengan nada halus, "Di sini aja ya mas, yang itu biar kosong." Tidak ada yang pernah banner-banner bertanya kenapa. Orang-orang hanya berpindah tempat. Malam itu, ketika 3 pelanggan terakhir selesai makan dan membayar, satu persatu mereka keluar dari warteg. "Terima kasih ya Bu," kata kurir paket sambil memakai helmnya. "Iya, hati-hati di jalan." Motor mereka pergi, meninggalkan suara yang memudar di ujung gang. Sekarang warteg itu akhirnya sepi. Hanya ada Bu Rini seorang diri. Ia mulai membereskan Mahamaya dengan gerakan pelan yang sudah menjadi rutinitas setiap malam. Piring kotor dikumpulkan, sisa nasi dimasukkan kembali ke panci. Lampu di luar warung dimatikan satu persatu. Namun lampu dapur tetap menyala. Semua meja bersih. Bu Rini berhenti sejenak. Matanya melirik ke arah kursi kosong di pojok ruangan. Wajahnya berubah sedikit lebih serius. Ia berjalan ke dapur, mengambil sebuah piring kecil. Di atas piring itu, ia menaruh nasi hangat, sedikit tempe orek, dan setengah telur rebus. Lalu ia menuangkan secangkir kecil kopi pahit. Dengan langkah pelan, ia membawa piring dan cangkir itu ke meja di pojok. Meja dengan kursi plastik hijau yang selalu kosong. Bu Rini meletakkan piring itu di sana. Tangannya sempat berhenti sebentar. Di atas meja, seolah ragu. Di luar, angin malam kembali berhembus dari arah kali. Daun-daun kering bergesekan di jalan sempit. Bu Rini tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sebentar piring nasi itu. Lalu ia mematikan lampu warteg dan berjalan. Kenapa? Ruangan depan sekarang gelap. Hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat jendela. Terdengar suara kecil dari arah meja itu. Suara sendok yang menyentuh piring. Beberapa tahun sebelum warteg itu ramai seperti sekarang, hidup Bu Rini jauh berbeda. Warteg kecil di ujung Gang Melati dulu hanyalah warung makan biasa yang sering terlihat sepi. Meja-meja kayunya jarang terisi penuh. Bahkan kadang sampai siang hari hanya ada 1-2 orang yang datang makan. Bu Rini sering berdiri di balik etalase kaca sambil menunggu pelanggan dengan perasaan cemas. Panci sayur lodeh yang ia masak sejak pagi perlahan kehilangan uapnya. Tempe orek yang awalnya hangat mulai dingin. Dan nasi di dalam rice cooker seringkali tersisa terlalu banyak. Sore hari ia biasanya harus membuang sebagian lauk yang tidak habis. Setiap kali itu terjadi, hatinya terasa berat. Bukan karena lauk itu saja, tapi karena ia tahu uang belanja hari itu tidak akan kembali. Suaminya, Pak Darto, dulu yang pertama kali membuka warteg itu. Ia bekerja sebagai kuli proyek di siang hari dan membantu menjaga warteg pada malam hari. Mereka berdua menjalani hidup sederhana tetapi cukup. Setidaknya sampai 3 tahun lalu. Suatu sore yang mendung, kabar buruk datang dari proyek tempat Pak Darto bekerja. Sebuah perancah bangunan runtuh. Pak Darto termasuk salah satu pekerja yang tertimpa. Bu Rini masih ingat dengan jelas hari ketika ia dipanggil ke rumah sakit. Lorong rumah sakit bau obat-obatan. Dan suara langkah orang berlalu lalang terdengar asing di telinganya. Ketika dokter mengatakan suaminya tidak tertolong, dunia terasa seperti berhenti. Sejak hari itu, warteg kecil di ujung gang menjadi satu-satunya cara Bu Rini bertahan hidup. Ia harus mengurus semuanya sendiri. Bangun sebelum subuh untuk memasak nasi. Pergi ke pasar membeli bahan. Menyiapkan lauk. Menjaga warung dari pagi sampai malam. Di rumah petak kecil di belakang warteg, 2 anaknya masih sekolah. Anak sulungnya, Dina, waktu itu baru masuk SMA. Sedangkan yang bungsu, Arif, masih duduk di bangku SD. Setiap malam Bu Rini sering menghitung uang hasil dagangan di meja dapur. Uang kertas yang tidak seberapa itu disusunnya dengan hati-hati. Lalu ia membuka buku kecil tempat ia mencatat pengeluaran. Harga beras, minyak goreng, telur, biaya sekolah anak-anak, tagihan listrik. Semakin lama ia menghitung,
semakin terasa sesak dadanya. Seringkali uang yang ia pegang tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Kadang ia harus meminjam dari koperasi kecil di pasar. Awalnya hanya sedikit, namun lama-lama utangnya bertambah. Bu Rini bukan orang yang suka mengeluh di depan orang lain. Ia tetap tersenyum kepada pelanggan, tetap menyapa tetangga dengan ramah. Tetapi setiap malam ketika warteg sudah tutup dan anak-anaknya tidur, ia sering duduk sendirian di dapur dengan pikiran yang berat. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar dari semak-semak dekat kali. Angin malam membawa bau lembab dari air sungai yang keruh. Pada saat-saat seperti itu, Bu Rini sering merasa sangat sendirian. Beberapa kali ia hampir menyerah. Pernah suatu malam ia berpikir untuk menutup warteg itu saja dan mencari pekerjaan lain. Mungkin menjadi pembantu rumah tangga atau bekerja di pabrik. Namun setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang sedang tidur, niat itu selalu hilang. Ia tahu mereka bergantung padanya. Sejak saat itu, Bu Rini mulai punya kebiasaan baru. Setelah menutup warteg, ia berjalan ke musola kecil di dekat kali. Musola itu tidak besar. Bangunannya sederhana dengan dinding cat putih yang sudah mulai mengelupas. Di depannya ada pohon mangga tua yang daunnya sering berguguran. Biasanya musola itu sepi setelah waktu Isya. Hanya lampu kecil yang menyala redup di dalamnya. Bu Rini datang ke sana untuk berdoa. Ia duduk di sajadah tipis, menundukkan kepala, dan memohon agar hidupnya diberi jalan keluar. Awalnya hanya sekali dua kali. Namun lama-lama ia hampir datang setiap malam. Udara di sekitar musola selalu terasa lebih dingin karena dekat dengan kali. Suara air yang mengalir pelan sering menjadi satu-satunya suara yang menemani doa Bu Rini. Suatu malam ketika bulan tertutup awan dan gang sudah benar-benar sunyi, Bu Rini kembali datang ke musola itu. Ia baru saja menutup warteg setelah seharian hampir tidak ada pelanggan. Di dalam musola hanya ada satu lampu kecil yang menyala. Bu Rini masuk dengan langkah pelan. Namun malam itu ia tidak sendirian. Di pojok musola ada seorang lelaki tua yang sedang duduk bersandar pada tiang kayu. Bu Rini tidak pernah melihatnya sebelumnya. Lelaki itu mengenakan baju koko putih yang sudah agak kusam dan sarung kotak-kotak. Rambutnya tipis dan hampir seluruhnya berwarna putih. Ia sedang memegang tasbih kecil di tangannya. Ketika Bu Rini masuk, lelaki itu menoleh perlahan. Tatapannya tenang. Tetapi entah kenapa membuat Bu Rini merasa sedikit tidak nyaman. Baru tutup warung? Tanya lelaki tua itu dengan suara pelan. Bu Rini agak terkejut karena orang itu tahu tentang warungnya. Iya, Pak. Jawabnya singkat. Ia lalu duduk di sajadah dan mulai berdoa seperti biasanya. Namun sepanjang ia berdoa, ia bisa merasakan lelaki tua itu sesekali memandang ke arahnya. Setelah beberapa menit, Bu Rini selesai berdoa. Saat ia hendak berdiri untuk pulang, lelaki tua itu kembali berbicara. Warungnya lagi sepi ya? Bu Rini berhenti. Ia menoleh perlahan. Bapak tahu? Lelaki itu tersenyum tipis. Wajah orang yang sedang memikul beban biasanya mudah dikenali. Bu Rini tidak langsung menjawab. Angin malam masuk lewat jendela musola yang terbuka sedikit. Tirai tipis di sana bergerak pelan. Lelaki tua itu memutar tasbih di tangannya. Kadang rezeki tidak datang karena kita tidak tahu cara memanggilnya, katanya. Kalimat itu membuat Bu Rini mengernyit. Maksud Bapak? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah halaman musola yang gelap. Lalu dengan suara pelan ia berkata, ada cara supaya warungmu tidak pernah sepi. Bu Rini menatapnya dengan bingung. Untuk sesaat tidak ada suara di musola itu selain desiran angin dari arah kali. Ia belum tahu bahwa percakapan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam di sekitar musola itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah kali berhembus pelan, membawa bau air yang lembab dan tanah basah. Daun mangga di depan musola bergoyang pelan, sesekali menjatuhkan daun kering ke tanah. Bu Rini masih berdiri di dalam musola, menatap lelaki tua yang duduk di pojok ruangan. Ucapan lelaki itu masih terngiang di kepalanya. Ada cara supaya warungmu tidak pernah sepi. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi juga terasa aneh. Bu Rini mengerutkan dahi. Maksud Bapak bagaimana? Tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia memutar tasbih kecil di tangannya dengan gerakan pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lampu kecil di musola berayun sedikit tertiup angin, membuat bayangan di dinding bergerak perlahan. Banyak orang mencari rezeki dengan bekerja keras, kata lelaki itu akhirnya. Tidak salah, tapi kadang kerja keras saja tidak cukup. Bu Rini mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal yang rumit. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya hanya berputar di antara dapur warteg, pasar, dan rumah kecil di belakang warung. Namun entah kenapa, kata-kata lelaki tua itu membuatnya tetap berdiri di sana. Warungmu di ujung gang kan? Tanya lelaki itu lagi.
Bu Rini mengangguk pelan. Iya, dekat kali. Iya. Lelaki tua itu kembali mengangguk, seolah sudah mengetahui semuanya. Tempat seperti itu sebenarnya bagus, katanya. Orang yang lewat mudah merasa lapar. Bu Rini sedikit bingung mendengar kalimat itu. Lelaki tua itu kemudian menatap langsung ke arahnya. Kalau ada yang membantu memanggil mereka, warungmu bisa ramai setiap hari. Kata memanggil membuat hati Bu Rini terasa tidak enak. Ia menatap lelaki tua itu dengan lebih hati-hati. Maksud Bapak, bagaimana memanggilnya? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Bukan senyum yang ramah, tetapi juga bukan senyum yang menakutkan. Senyum yang sulit dijelaskan. Tidak perlu yang macam-macam, katanya pelan. Hanya sedikit kebiasaan baru. Bu Rini masih diam. Setiap malam Jumat, lanjut lelaki itu, siapkan sedikit nasi, telur rebus, dan kopi pahit. Bu Rini berkedip. Hanya itu? Lelaki tua itu mengangguk. Letakkan di dapur warungmu setelah tutup. Suasana musola tiba-tiba terasa lebih sunyi. Bu Rini mulai merasa tidak nyaman. Untuk siapa, Pak? Tanyanya. Lelaki tua itu memandang ke arah pintu musola yang terbuka sedikit. Dari sana terlihat jalan kecil yang gelap menuju gang. Untuk yang membantu menjaga rezekimu. Jawaban itu membuat Bu Rini merinding. Ia tidak langsung berbicara lagi. Di kampung-kampung seperti tempatnya tinggal, cerita tentang hal-hal gaib bukanlah sesuatu yang asing. Sejak kecil ia sering mendengar cerita orang tua tentang tempat-tempat yang dijaga makhluk tak terlihat. Namun selama ini Bu Rini selalu berusaha menjauh dari hal seperti itu. Ia hanya ingin hidup tenang. Melihat Bu Rini yang terdiam, lelaki tua itu kembali berbicara. Tidak ada yang perlu ditakutkan, katanya dengan suara pelan. Anggap saja seperti memberi makan tamu. Bu Rini menggeleng pelan. Kalau saya tidak mau? Lelaki tua itu tidak terlihat tersinggung. Ia hanya mengangkat bahu sedikit. Tidak apa-apa, katanya. Hidup memang pilihan. Lalu ia menambahkan dengan suara yang lebih pelan lagi. Tapi kamu sudah tahu sendiri bagaimana keadaanmu sekarang. Kalimat itu seperti menusuk pelan ke dalam hati Bu Rini. Ia teringat kembali buku utangnya. Terbayang wajah Dina yang sebentar lagi harus membayar uang sekolah. Terbayang Arif yang sering meminta uang jajan tambahan karena teman-temannya membawa bekal lebih banyak. Semua pikiran itu datang sekaligus. Bu Rini menarik napas panjang. Kalau saya melakukan itu, katanya perlahan. Apa warung saya benar-benar bisa ramai? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Coba saja dulu. Angin malam kembali masuk ke dalam musola. Lampu kecil berayun lagi, membuat bayangan mereka bergerak di dinding. Tidak ada yang gratis di dunia ini, kata lelaki itu pelan. Tapi untuk sekarang, kamu tidak perlu memikirkan apa-apa. Bu Rini menatapnya dengan ragu. Benar hanya itu saja? Lelaki tua itu mengangguk. Hanya itu. Musola kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, Bu Rini menghela napas pelan. Ia tidak tahu kenapa, tetapi sebagian dari dirinya mulai mempertimbangkan hal itu. Mungkin karena ia sudah terlalu lelah menghadapi hari-hari yang sama. Mungkin juga karena ia ingin melihat anak-anaknya hidup lebih baik. Akhirnya ia berkata pelan. Kalau saya coba, bagaimana caranya mulai? Lelaki tua itu tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. Mulai malam Jumat nanti. Ia berdiri perlahan dari tempat duduknya. Tubuhnya terlihat kurus, tetapi gerakannya tenang. Sebelum berjalan keluar musola, ia berhenti sebentar di depan Bu Rini. Ingat satu hal, katanya. Bu Rini menunggu. Jangan pernah menolak orang yang datang makan di warungmu. Bu Rini mengangguk pelan, meskipun belum benar-benar mengerti. Lelaki tua itu lalu berjalan keluar ke halaman musola. Langkahnya pelan melewati pohon mangga tua. Dalam beberapa detik, sosoknya sudah hilang di balik gelapnya jalan menuju gang. Bu Rini masih berdiri di dalam musola. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia tidak tahu apakah percakapan tadi harus dipercaya atau tidak. Namun kata-kata lelaki tua itu terus teringat di kepalanya. Warungmu tidak pernah sepi. Setelah beberapa saat, Bu Rini akhirnya keluar dari musola. Malam semakin larut. Gang menuju rumahnya terlihat panjang dan sepi. Saat berjalan pulang, ia tidak sadar bahwa dari jauh, di ujung jalan yang gelap, seseorang seperti berdiri memperhatikannya. Diam. Tanpa suara. Seolah menunggu sesuatu yang akan segera dimulai. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari yang Bu Rini kira.
Sejak percakapannya dengan lelaki tua di musola beberapa hari sebelumnya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata lelaki itu terus teringat setiap kali ia berdiri di balik etalase warteg yang sepi. Pagi hari, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menanak nasi, pergi ke pasar kecil di dekat jalan raya untuk membeli sayur dan lauk. Namun hari itu pikirannya sering melayang. Ketika memilih cabai di lapak sayur, ia sempat berhenti lama, seolah lupa apa yang sedang ia lakukan. "Bu Rini, cabainya mau berapa?" tanya pedagang. "Oh, iya, setengah kilo saja," jawabnya sambil tersenyum kecil. Sepanjang perjalanan pulang ke gang, Bu Rini masih memikirkan satu hal. Apakah ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan lelaki tua itu? Sampai sore hari, wartegnya tetap seperti biasa. Tidak terlalu ramai. Hanya beberapa tukang ojek yang mampir untuk makan siang. Lalu 2 pekerja bangunan yang makan cepat sebelum kembali ke proyek. Menjelang malam, warteg kembali sepi. Lampu neon di atas etalase memantulkan cahaya putih ke meja-meja yang kosong. Bu Rini berdiri di belakang etalase sambil memandang jalan gang. Sesekali ada orang lewat, tetapi tidak ada yang berhenti. Perasaan yang sudah lama ia kenal kembali datang. Perasaan cemas yang diam-diam menekan dada. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 10 malam, Bu Rini mulai membereskan warteg seperti biasa. Ia mencuci piring yang tersisa, menutup sebagian lauk di etalase, lalu mematikan lampu luar. Namun malam itu ia tidak langsung pulang ke rumah kecil di belakang warung. Ia berdiri sebentar di dapur. Di depannya ada panci nasi yang masih setengah penuh. Kata-kata lelaki tua itu kembali teringat. Nasi, telur rebus, dan kopi pahit. Bu Rini menghela napas panjang. Tangannya bergerak pelan mengambil sebuah piring kecil. Ia mengambil sedikit nasi dari panci, lalu membuka wadah telur rebus yang masih tersisa dari siang tadi. 1 telur ia potong menjadi 2. Setelah itu ia membuat secangkir kecil kopi hitam tanpa gula. Dapur terasa sunyi. Hanya ada suara sendok kecil yang menyentuh cangkir. Beberapa detik Bu Rini hanya berdiri memandangi piring dan cangkir di tangannya. Perasaannya campur aduk. Takut, ragu. Namun juga ada sedikit harapan yang sulit ia jelaskan. Akhirnya ia berjalan ke ruang depan warteg. Di sana hanya ada cahaya redup dari lampu dapur yang masuk melalui tirai plastik. Bu Rini meletakkan piring nasi dan cangkir kopi di meja pojok. Meja yang jarang dipakai orang. Ia tidak tahu kenapa. Tetapi sejak tadi meja itu yang terlintas di pikirannya. Setelah meletakkannya di sana, Bu Rini berdiri sebentar. Ia menatap piring itu tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertama Bu Rini menaruh nasi dan kopi di meja pojok wartegnya. Perubahan yang terjadi terasa semakin jelas dari hari ke hari. Warteg kecil di ujung Gang Melati itu sekarang hampir selalu ramai. Dari pagi sampai malam selalu ada orang yang datang makan. Bahkan beberapa pelanggan baru mulai muncul. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terlihat di gang itu. Ada kurir paket dari daerah lain, pekerja bangunan dari proyek yang lebih jauh, bahkan beberapa pengemudi ojek online yang sengaja masuk ke gang sempit itu hanya untuk makan. Setiap kali ada orang baru datang, mereka biasanya mengatakan hal yang sama. Entah kenapa lewat sini jadi lapar. Bu Rini selalu hanya tersenyum kecil mendengarnya. Di dalam hatinya, ia mulai terbiasa dengan perubahan itu. Wartegnya tidak lagi sepi seperti dulu. Lauk yang ia masak hampir selalu habis sebelum malam. Uang hasil dagangan pun mulai cukup untuk menutup utang-utang kecil yang dulu membuatnya sulit tidur. Namun di balik semua itu ada satu kebiasaan baru yang tidak pernah ia lewatkan. Setiap malam sebelum menutup warteg, Bu Rini selalu menyiapkan 1 piring nasi, sedikit lauk, dan secangkir kopi pahit. Ia meletakkannya di meja pojok. Meja dengan kursi plastik hijau yang selalu kosong. Awalnya ia melakukannya dengan rasa takut. Namun lama-lama hal itu menjadi rutinitas yang terasa biasa. Seperti mencuci piring atau menutup etalase. Yang aneh, meskipun warteg sering penuh, tidak ada pelanggan yang benar-benar duduk di kursi pojok itu. Pernah suatu sore ketika semua meja hampir penuh, seorang mahasiswa kos hendak duduk di sana.
"Mas, di sini aja ya," kata Bu Rini dengan cepat sambil menunjuk meja lain. Mahasiswa itu menurut saja tanpa banyak tanya. Setelah kejadian itu, Bu Rini selalu berusaha memastikan kursi pojok tetap kosong. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia merasa perlu melakukannya. Seolah ada aturan tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Suatu malam, ketika angin dari arah kali bertiup lebih dingin dari biasanya, beberapa bapak sedang berkumpul di pos ronda dekat mulut gang. Pak Maman, ketua RT, duduk sambil menyeruput kopi dari gelas kecil. Dari tempat itu, ujung gang masih terlihat jelas. Lampu neon warteg Bu Rini bersinar terang di kejauhan. "Ramai terus sekarang warungnya Bu Rini," kata Jali, sopir angkot yang sering lewat gang itu. Pak Maman mengangguk pelan. "Iya, padahal dulu sepi banget." Seorang bapak lain yang sedang merokok ikut menoleh ke arah warteg. "Gue perhatiin ya," katanya pelan. "Kadang tengah malam juga masih ada orang makan." "Namanya juga warteg," jawab Jali. "Orang lapar kan bisa kapan aja." Pak Maman tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah warteg itu agak lama. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali ketika ia lewat malam-malam, ia melihat bayangan orang di dalam warteg, meskipun pintunya sudah setengah tertutup. Namun setiap kali ia mendekat, bayangan itu sudah tidak terlihat lagi. Malam itu, warteg Bu Rini kembali ramai sampai hampir pukul 11. Beberapa pelanggan terakhir sedang menyelesaikan makan mereka. Seorang kurir paket duduk di meja dekat pintu sambil meneguk teh manis. Di meja lain, dua pekerja bangunan berbincang pelan sambil menghabiskan nasi mereka. "Masakannya enak ya di sini," kata salah satu dari mereka. "Murah juga," jawab temannya. Bu Rini hanya tersenyum kecil dari balik etalase. Setelah pelanggan terakhir membayar dan pergi, warteg itu kembali sunyi. Bu Rini mulai membereskan meja. Piring kotor dibawa ke dapur. Lantai disapu. Lauk yang tersisa ditutup dengan plastik. Rutinitas yang sudah ia lakukan ratusan kali. Namun malam itu, ketika ia hendak mengambil sapu di dapur, ia tiba-tiba mendengar suara kecil dari ruang depan. Suara seperti kursi yang bergeser pelan. Bu Rini berhenti. Ia menoleh ke arah ruang makan. Namun dari tempatnya berdiri, ia hanya bisa melihat meja-meja yang gelap. Lampu depan sudah dimatikan. Hanya cahaya dari dapur yang menerangi sedikit ruangan. "Paling kucing," gumamnya pelan. Gang di sekitar warteg memang sering didatangi kucing liar yang mencari sisa makanan. Namun entah kenapa, suara tadi terdengar seperti kursi plastik yang ditarik perlahan. Bu Rini mengambil sapu dan berjalan keluar dari dapur. Langkahnya pelan. Saat sampai di ruang depan, ia melihat semua meja dalam keadaan seperti biasa. Tidak ada kucing. Tidak ada orang. Namun ketika matanya melirik ke arah meja pojok, ia berhenti. Kursi plastik hijau itu sedikit bergeser dari tempatnya. Hanya sedikit. Seolah baru saja didorong oleh seseorang yang baru bangkit dari duduk. Piring nasi dan cangkir kopi yang ia letakkan di sana juga sudah kosong. Padahal ia baru saja menaruhnya beberapa menit yang lalu. Dada begini terasa berdebar. Ia berdiri diam beberapa saat. Ruangan warteg terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari luar hanya terdengar suara air kali yang mengalir pelan. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertama Bu Rini menaruh nasi dan kopi di meja pojok wartegnya. Perubahan yang terjadi terasa semakin jelas dari hari ke hari. Warteg kecil di ujung Gang Melati itu sekarang hampir selalu ramai. Dari pagi sampai malam selalu ada orang yang datang makan. Bahkan beberapa pelanggan baru mulai muncul. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terlihat di gang itu. Ada kurir paket dari daerah lain, pekerja bangunan dari proyek yang lebih jauh, bahkan beberapa pengemudi ojek online yang sengaja masuk ke gang sempit itu hanya untuk makan. Setiap kali ada orang baru datang, mereka biasanya mengatakan hal yang sama. Entah kenapa lewat sini jadi lapar. Bu Rini selalu hanya tersenyum kecil mendengarnya. Di dalam hatinya, ia mulai terbiasa dengan perubahan itu. Wartegnya tidak lagi sepi seperti dulu. Lauk yang ia masak hampir selalu habis sebelum malam. Uang hasil dagangan pun mulai cukup untuk menutup utang-utang kecil yang dulu membuatnya sulit tidur. Namun di balik semua itu, ada satu kebiasaan baru yang tidak pernah ia lewatkan. Setiap malam sebelum menutup warteg, Bu Rini selalu menyiapkan satu piring nasi, sedikit lauk, dan secangkir kopi pahit. Ia meletakkannya di meja pojok.
meja dengan kursi plastik hijau yang selalu kosong. Awalnya ia melakukannya dengan rasa takut. Namun lama-lama hal itu menjadi rutinitas yang terasa biasa, seperti mencuci piring atau menutup etalase. Yang aneh, meskipun warteg sering penuh, tidak ada pelanggan yang benar-benar duduk di kursi pojok itu. Pernah suatu sore ketika semua meja hampir penuh, seorang mahasiswa kos hendak duduk di sana. "Mas, di sini aja ya," kata Bu Rini dengan cepat sambil menunjuk meja lain. Mahasiswa itu menurut saja tanpa banyak tanya. Setelah kejadian itu, Bu Rini selalu berusaha memastikan kursi pojok tetap kosong. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia merasa perlu melakukannya. Seolah ada aturan tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Suatu malam, ketika angin dari arah kali bertiup lebih dingin dari biasanya, beberapa bapak sedang berkumpul di pos ronda dekat mulut gang. Pak Maman, ketua RT, duduk sambil menyeruput kopi dari gelas kecil. Dari tempat itu, ujung gang masih terlihat jelas. Lampu neon warteg Bu Rini bersinar terang di kejauhan. "Ramai terus sekarang warungnya Bu Rini," kata Jali, sopir angkot yang sering lewat gang itu. Pak Maman mengangguk pelan. "Iya, padahal dulu sepi banget." Seorang bapak lain yang sedang merokok ikut menoleh ke arah warteg. "Gue perhatiin ya," katanya pelan. "Kadang tengah malam juga masih ada orang makan." "Namanya juga warteg," jawab Jali. "Orang lapar kan bisa kapan aja." Pak Maman tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah warteg itu agak lama. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali ketika ia lewat malam-malam, ia melihat bayangan orang di dalam warteg meskipun pintunya sudah setengah tertutup. Namun setiap kali ia mendekat, bayangan itu sudah tidak terlihat lagi. Malam itu, warteg Bu Rini kembali ramai sampai hampir pukul 11. Beberapa pelanggan terakhir sedang menyelesaikan makan mereka. Seorang kurir paket duduk di meja dekat pintu sambil meneguk teh manis. Di meja lain, dua pekerja bangunan berbincang pelan sambil menghabiskan nasi mereka. "Masakannya enak ya di sini," kata salah satu dari mereka. "Murah juga," jawab temannya. Bu Rini hanya tersenyum kecil dari balik etalase. Setelah pelanggan terakhir membayar dan pergi, warteg itu kembali sunyi. Bu Rini mulai membereskan meja. Piring kotor dibawa ke dapur, lantai disapu, lauk yang tersisa ditutup dengan plastik. Rutinitas yang sudah ia lakukan ratusan kali. Namun malam itu, ketika ia hendak mengambil sapu di dapur, ia tiba-tiba mendengar suara kecil dari ruang depan. Suara seperti kursi yang bergeser pelan. Bu Rini bersenti. Ia menoleh ke arah ruang makan. Namun dari tempatnya berdiri, ia hanya bisa melihat meja-meja yang gelap. Lampu depan sudah dimatikan. Hanya cahaya dari dapur yang menerangi sedikit ruangan. "Paling kucing," gumamnya pelan. Gang di sekitar warteg memang sering didatangi kucing liar yang mencari sisa makanan. Namun entah kenapa, suara tadi terdengar seperti kursi plastik yang ditarik perlahan. Bu Rini mengambil sapu dan berjalan keluar dari dapur. Langkahnya pelan. Saat sampai di ruang depan, ia melihat semua meja dalam keadaan seperti biasa. Tidak ada kucing, tidak ada orang. Namun ketika matanya melirik ke arah meja pojok, ia berhenti. Kursi plastik hijau itu sedikit bergeser dari tempatnya. Hanya sedikit. Seolah baru saja didorong oleh seseorang yang baru bangkit dari duduk. Piring nasi dan cangkir kopi yang ia letakkan di sana juga sudah kosong. Padahal ia baru saja menaruhnya beberapa menit yang lalu. Dada Bu Rini terasa berdebar. Ia berdiri diam beberapa saat. Ruangan warteg terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari luar hanya terdengar suara air kali yang mengalir pelan. Akhirnya Bu Rini berjalan mendekati meja pojok. Tangannya meraih piring kosong itu. Masih ada sedikit minyak dari lauk di dasar piring. Ia tidak berkata apa-apa. Namun saat ia hendak kembali ke dapur, tiba-tiba terdengar suara kecil lagi. Kali ini bukan dari meja, melainkan dari dapur. Seperti ada sendok yang menyentuh panci. Bu Rini langsung menoleh. Lampu dapur masih menyala. Tirai plastik yang memisahkan dapur dan ruang makan bergerak pelan. Padahal tidak ada angin di dalam ruangan. Beberapa detik Bu Rini hanya berdiri memandang ke sana. Hatinya mulai terasa tidak enak. Namun akhirnya ia memaksakan diri berjalan kembali ke dapur. Saat ia membuka tirai plastik, dapur terlihat seperti biasa. Panci nasi masih tertutup. Wajan bersih sudah ditaruh di rak. Tidak ada siapa-siapa. Bu Rini menghela napas pelan. "Mungkin cuma perasaan," katanya lirih. Namun saat ia hendak mematikan lampu dapur, matanya tanpa sengaja melirik ke arah jendela kecil di belakang. Di kaca jendela itu, ia melihat bayangan ruangan depan warteg.
Dan di sana, di kursi pojok yang tadi kosong, seperti ada sesuatu yang duduk. Diam, menghadap meja, seolah masih menikmati sisa makanannya. Sejak kematian Jali, sesuatu di dalam diri Burini berubah. Di luar, kehidupan di Gang Melati tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak masih berangkat sekolah di pagi hari, tukang ojek tetap mangkal di ujung gang, dan ibu-ibu masih berkumpul di depan rumah sambil berbincang. Namun di dalam hati Burini, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia berdiri di balik etalase warteg, melayani pelanggan yang datang silih berganti, bayangan wajah Jali sering muncul di pikirannya. Pria itu makan di wartegnya malam sebelum meninggal. Ia masih ingat jelas bagaimana Jali tertawa saat meminta sambal tambahan. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, sekarang Jali sudah dimakamkan. Dan sejak hari itu, Burini mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia pikirkan. Salah satunya adalah meja pojok. Kursi plastik hijau yang selalu kosong itu kini terasa berbeda. Setiap kali ia melirik ke sana, ada perasaan aneh yang membuat tengkuknya merinding. Meski begitu, warteg Burini tetap ramai seperti biasa. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan terus berdatangan setiap hari. Beberapa orang yang sebelumnya jarang terlihat di gang itu sekarang menjadi langganan tetap. "Masakannya bikin nagih, Bu," kata seorang kurir suatu malam. Burini hanya tersenyum kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa keramaian itu tidak sepenuhnya wajar. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Setelah pelanggan terakhir pulang, Burini akan membereskan warung. Kemudian ia menaruh nasi, lauk, dan kopi pahit di meja pojok. Dan seperti biasa, beberapa menit kemudian akan terdengar suara sendok yang menyentuh piring. Awalnya suara itu membuatnya takut. Namun lama-kelamaan ia mencoba mengabaikannya. Ia tidak pernah lagi mencoba melihat langsung ke meja pojok setelah suara itu muncul. Ia hanya menunggu sampai suara itu berhenti. Suatu malam, hujan turun cukup deras di Gang Melati. Air hujan menetes dari atap seng warteg, membuat suara berisik yang memenuhi ruangan. Karena hujan, pelanggan malam itu tidak terlalu banyak. Sekitar pukul 10, warteg sudah hampir kosong. Hanya ada satu orang yang masih makan. Seorang pria muda yang baru beberapa hari terakhir sering datang. Ia duduk di meja dekat pintu sambil makan dengan cepat. "Tambah nasi lagi, Bu," katanya. Burini mengambil nasi dari dapur dan memberikannya. Tidak lama kemudian pria itu selesai makan dan membayar. Setelah ia pergi, warteg benar-benar sepi. Hujan masih turun di luar. Gang terlihat gelap dan basah di bawah lampu jalan yang redup. Burini menutup pintu warteg setengah dan mulai membereskan meja. Suara hujan membuat ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah selesai mencuci piring, ia menyiapkan satu piring nasi seperti biasa. Nasi hangat, sedikit tempe orek, setengah telur rebus, dan secangkir kopi pahit. Tangannya bergerak otomatis, seperti sudah terbiasa melakukan hal itu setiap malam. Ia meletakkan piring itu di meja pojok, lalu kembali ke dapur. Lampu ruang depan dimatikan, hanya lampu dapur yang masih menyala. Beberapa menit berlalu. Burini sedang mengeringkan tangannya dengan lap ketika suara itu kembali terdengar. Suara sendok yang menyentuh piring. Krek, pelan. Lalu sekali lagi. Krek. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Suara itu terdengar lebih jelas karena warteg sangat sunyi. Burini berdiri diam di dapur. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya seperti biasa. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Suara kursi plastik yang bergeser perlahan di lantai. Krik. Burini menoleh ke arah tirai plastik yang memisahkan dapur dan ruang makan. Tirai itu bergerak sedikit, padahal pintu arung sudah tertutup. Hujan di luar masih turun deras. Burini merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin angin, gumamnya pelan. Namun jendela warung tertutup. Tidak ada angin yang masuk. Suara sendok terdengar lagi. Krek. Kali ini diikuti suara seperti seseorang menarik napas pelan. Burini menelan ludah. Perasaan takut yang selama ini ia tahan mulai muncul kembali. Perlahan ia berjalan mendekati tirai dapur. Langkahnya sangat hati-hati. Tirai plastik itu bergoyang sedikit ketika ia mendekat. Di balik tirai hanya ada ruang makan yang gelap. Meja-meja terlihat samar dalam cahaya redup dari lampu jalan di luar. Burini mengintip sedikit. Meja pojok tidak terlihat jelas dari sana. Namun suara sendok itu masih terdengar. Pelan, seolah seseorang sedang makan dengan tenang. Beberapa detik Burini hanya berdiri di sana. Lalu rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai plastik sedikit lebih lebar. Ruang makan terlihat lebih jelas sekarang. Meja pertama kosong. Meja kedua juga kosong. Matanya perlahan bergerak ke arah pojok ruangan. Ke arah meja dengan kursi plastik hijau. Burini menahan napas. Di meja itu, piring nasi memang sudah hampir kosong. Namun kursinya,
seperti sedang diduduki sesuatu. Kursi itu sedikit turun seperti menahan beban. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suara sendok berhenti tiba-tiba. Malam hujan itu menjadi salah satu malam yang paling sulit dilupakan oleh Bu Rini. Setelah mendengar suara langkah dari ruang depan warteg, ia tidak berani bergerak dari dapur. Lampu sudah dimatikan dan hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela. Bu Rini berdiri sambil memegang tepi meja dapur. Tangannya dingin, napasnya terasa pendek. Suara hujan di atap seng terdengar keras, tetapi di sela-sela suara itu, ia masih bisa mendengar sesuatu. Langkah pelan di lantai warteg. Krik. Seperti kaki yang berjalan sangat hati-hati. Langkah itu berhenti tepat di depan tirai plastik dapur. Bu Rini menahan napas. Tirai itu bergerak sedikit. Namun tidak ada tangan yang terlihat. Tidak ada bayangan manusia. Hanya gerakan kecil. Seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di baliknya. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu suara langkah itu perlahan menjauh kembali, menuju ruang depan. Kemudian semuanya sunyi. Hanya hujan yang masih turun di luar. Bu Rini tetap berdiri di tempatnya selama beberapa menit. Ia baru berani menyalakan lampu dapur setelah merasa yakin tidak ada suara lagi. Dengan langkah hati-hati, ia membuka tirai dan melihat ke ruang makan. Semua meja kosong. Kursi-kursi dalam posisi biasa. Meja pojok terlihat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun piring nasi di sana sudah benar-benar bersih. Tidak ada sisa nasi sedikit pun. Cangkir kopi juga kosong. Bu Rini menelan ludah. Malam itu ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat kursi yang seperti diduduki sesuatu yang tidak terlihat. Keesokan paginya, ia bangun dengan kepala terasa berat. Namun warteg tetap harus dibuka. Seperti biasa, ia pergi ke pasar, memasak nasi, dan menyiapkan lauk. Kehidupan di Gang Melati berjalan seperti biasa. Beberapa pelanggan datang sejak pagi. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun dalam hati Bu Rini, rasa takut masih tertinggal. Sepanjang hari ia sering melamun. Pikirannya terus kembali ke percakapan lama di musola. Percakapan dengan lelaki tua itu. Menjelang sore, perasaan gelisahnya semakin kuat. Akhirnya setelah warteg agak sepi, Bu Rini meminta Dina menjaga sebentar. "Dina, ibu keluar sebentar ya." "Mau kemana, Bu?" "Ke musola." Dina hanya mengangguk. Langit sore mulai gelap ketika Bu Rini berjalan ke arah kali. Jalan kecil menuju musola masih sama seperti biasanya. Pohon mangga tua di depan bangunan kecil itu berdiri diam tertiup angin. Lampu musola sudah menyala. Ketika Bu Rini masuk ke dalam, tempat itu tampak sepi. Ia hampir mengira lelaki tua itu tidak akan datang. Namun saat ia menoleh ke pojok ruangan, sosok itu sudah ada di sana. Duduk bersandar pada tiang kayu, memegang tasbih kecil seperti pertama kali mereka bertemu. Bu Rini rasa jantungnya berdebar. "Bapak?" katanya pelan. Lelaki tua itu menoleh dan tersenyum tipis. "Warungmu ramai sekarang kan?" Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia duduk di sajadah di hadapan lelaki itu. Beberapa detik mereka hanya diam. Angin dari arah kali masuk melalui jendela musola yang terbuka sedikit. "Bapak tidak bilang semuanya," kata Bu Rini akhirnya. Lelaki tua itu memiringkan kepala sedikit. "Maksudmu?" "Ada sesuatu di warung saya." Lelaki tua itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya memutar tasbih di tangannya. "Memang ada." Jawaban itu membuat dada Bu Rini terasa sesak. "Semalam, saya dengar langkah di warung. Kursi bergerak sendiri." Lelaki tua itu tetap tenang. "Itu yang menjaga rezekimu." Bu Rini menggeleng pelan. "Ini tidak benar." Beberapa detik lelaki tua itu tidak berbicara. Lalu ia menatap Bu Rini dengan mata yang lebih serius. "Aku sudah bilang sejak awal, tidak ada yang gratis di dunia ini." Kata-kata itu membuat Bu Rini semakin gelisah. "Lalu Jali,
Tanya Bu Rini pelan. Lelaki tua itu berhenti memutar tasbihnya. Maksudmu, sopir angkot itu? Bu Rini mengangguk. Dia makan di warung saya malam sebelum meninggal. Untuk pertama kalinya lelaki tua itu terlihat berpikir sejenak. Kemudian ia berkata dengan suara pelan. Setiap rezeki yang dipanggil, ada yang harus dibayar. Sejak percakapannya dengan lelaki tua di musola, hidup Bu Rini tidak pernah terasa sama lagi. Setiap hari, wartegnya tetap ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, kursi-kursi jarang kosong, dan lauk yang ia masak hampir selalu habis sebelum malam. Dari luar, orang mungkin mengira Bu Rini sedang menikmati masa terbaik dalam hidupnya. Namun di dalam hatinya, ketenangan itu sudah tidak ada. Sekarang, setiap kali melihat pelanggan makan di wartegnya, ia tidak lagi merasa senang seperti dulu. Sebaliknya, ia justru merasa takut. Takut memikirkan apa yang mungkin akan terjadi pada salah satu dari mereka. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Biasanya setahun sekali. Bu Rini tidak tahu kapan waktunya. Ia juga tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tetapi sejak malam itu, setiap pelanggan yang masuk ke wartegnya terasa seperti sedang berjalan mendekati sesuatu yang tidak mereka ketahui. Beberapa hari setelah itu, Bu Rini mencoba melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Ia menutup wartegnya lebih cepat. Biasanya warung itu buka sampai hampir tengah malam. Namun malam itu, pukul 9 saja ia sudah mulai membereskan meja. Seorang pelanggan yang baru datang terlihat heran. "Loh, Bu, tutup sekarang?" "Iya mas, lagi capek," jawab Bu Rini pelan. Pria itu mengangguk dan pergi mencari makan di tempat lain. Ketika pintu warteg ditutup lebih awal malam itu, Bu Rini merasa sedikit lega. Ia berpikir, mungkin jika wartegnya tidak terlalu ramai, sesuatu itu tidak akan datang. Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Saat ia berada di dapur, tiba-tiba ia mencium bau kopi pahit. Padahal malam itu ia tidak membuat kopi. Bau itu datang dari ruang depan. Pelan, tetapi sangat jelas. Bu Rini keluar dari dapur dengan langkah hati-hati. Lampu warung masih redup. Semua meja kosong. Namun ketika matanya melihat ke arah meja pojok, jantungnya langsung berdegup keras. Di sana, sudah ada piring nasi. Sepiring nasi hangat dengan sedikit lauk. Dan secangkir kopi pahit di sampingnya. Padahal ia sama sekali tidak menyiapkannya malam itu. Tangan Bu Rini langsung terasa dingin. Ia mundur satu langkah. Perlahan kursi plastik hijau di depan meja itu bergerak sedikit. Krik. Seolah ada seseorang yang sedang duduk di sana. Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan. Suara sendok mulai terdengar lagi. Pelan. Krek. Krek. Seperti seseorang yang sedang makan dengan sabar. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Ia akhirnya mengerti sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Ritual nasi dan kopi bukanlah hal yang membuat makhluk itu datang. Makhluk itu sudah ada. Dan wartegnya sekarang sudah menjadi tempatnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bu Rini tetap membuka warteg karena ia tidak punya pilihan lain. Ia masih harus memberi makan anak-anaknya dan membayar kebutuhan hidup. Namun setiap malam ia selalu merasa gelisah. Ia mulai memperhatikan pelanggannya satu persatu. Ada tukang ojek yang sering datang hampir setiap malam. Ada kurir paket yang selalu duduk di meja dekat pintu. Ada juga beberapa pekerja bangunan yang makan bersama setelah pulang kerja. Mereka semua terlihat biasa saja. Orang-orang sederhana yang hanya datang untuk makan. Tetapi Bu Rini tahu, di antara mereka, suatu hari nanti akan ada satu orang yang dipanggil. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kejadian aneh yang terlihat oleh orang lain. Namun Bu Rini maring mendengar suara di wartegnya pada malam hari. Kadang suara sendok. Kadang kursi bergeser. Kadang langkah pelan di lantai. Suatu malam ketika warteg hampir tutup, Arif, anak bungsunya, datang dari rumah. Anak itu baru pulang dari belajar kelompok. "Bu, masih ada nasi?" tanyanya. Bu Rini sedang mencuci piring di dapur. "Ada, ambil aja." Arif masuk ke ruang makan. Beberapa detik kemudian, Bu Rini tiba-tiba teringat sesuatu. Meja pojok. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia buru-buru keluar dari dapur. "Arif, jangan duduk di..." Kalimatnya terhenti. Arif sudah duduk di meja pojok. Anak itu sedang menuang air minum ke gelas. "Kenapa, Bu?" tanyanya polos. Bu Rini berdiri kaku di tempatnya. Matanya tertuju ke kursi plastik hijau yang sekarang diduduki anaknya sendiri.
Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa sangat sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar suara kecil dari dapur. Krek, seperti sendok yang menyentuh piring. Namun suara itu tidak berasal dari ruang makan, melainkan dari arah dapur. Bu Rini menoleh perlahan ke sana. Tirai plastik dapur bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalamnya. Bu Rini merasakan napasnya hampir berhenti. Ia tiba-tiba mengerti sesuatu yang membuat dadanya terasa sangat sakit. Lelaki tua itu pernah berkata, yang paling dekat selalu paling mudah diambil. Air mata mengalir di wajah Bu Rini. Ia berjalan pelan mendekati Arif. Arif, pindah duduk ke sini, katanya dengan suara gemetar. Kenapa, Bu? Pindah saja. Arif menurut, meskipun terlihat bingung. Ia berdiri dan pindah ke meja lain. Bu Rini langsung menarik kursi pojok itu sedikit menjauh dari meja. Tangannya gemetar. Beberapa detik kemudian terdengar suara pelan dari dapur. Langkah kaki. Perlahan. Mendekat. Bu Rini memeluk Arif tanpa sadar. Anak itu semakin bingung. Bu, ada apa? Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat. Langkah itu berhenti di balik tirai dapur. Lalu semuanya kembali sunyi. Tidak ada kursi yang bergerak. Tidak ada sendok yang berbunyi. Namun Bu Rini tahu, sesuatu sedang berdiri di sana. Memperhatikan mereka. Menunggu. Malam itu Bu Rini akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Pesugihan bukan sekedar tentang mencari uang dengan bantuan makhluk gaib. Pesugihan adalah perjanjian yang perlahan menggerogoti hati manusia. Dan pada akhirnya, harga yang diminta bukan hanya nyawa orang lain, melainkan juga rasa kemanusiaan yang hilang sedikit demi sedikit. Di warteg kecil di ujung gang melati itu, lampu masih menyala setiap malam. Pelanggan masih datang untuk makan. Namun setiap kali Bu Rini melihat kursi plastik hijau di pojok ruangan, ia selalu teringat bahwa ada sesuatu yang duduk di sana. Diam. Menunggu. Seseorang.